lihat teh barang luar semua. Tah ieu bagus coba. Meni lucu kitu warnana tah. Aduh, Ibu Lilis, apa saya pantas pakai baju yang model kayak begini? Aduh Neng, pantes dong. Apalagi dicocokkan dengan kalung yang ini. Coba deh, aduh bagus sekali, matching sekali nih Mbak Enon pakai itu. Cantik, seksi, dan masih terang. Gadis ini bisa menjadi tambang emasku. Tapi aku harus kerja keras, harus membujuk ibunya. Kalau nggak ada yang M nggak cukup, masih ada yang L. Tapi L mah lebih mahal, say. Karena apa? Modelnya itu lebih bagus, lagi tren loh. Ibu-ibu banyak yang ambil. Aduh, manis reksi pakai baju dari Bu Lilis. Apalagi wanita secantik kamu, uluh-uluh pasti banyak laki yang melirik. Masa sih Bu Lilis ada yang mau melirik saya? Saya kan udah gendut begini. Kalau gitu saya coba dulu di kamar ya. Sok atuh coba ini sekalian. Iya. Coba semuanya. Aduh, Neneng cantik sekali, bagus kamu teh. Wanita ambisius itu pasti mudah aku kendalikan. Dia akan aku sumpah dengan barang-barang dagangan yang mahal-mahal ini. Setelah terlilit hutang, baru aku akan nuntut untuk menyerahkan anaknya. Si Marlina bisa jadi primadona buat bisnisku. Bu, Ibu ambil baju lagi sama Bu Lilis. Bukannya kemarin Ibu baru ambil baju sama Bu Ria. Terus Ibu juga masih ngutang perhiasan. Terus udah gitu, Ibu kan masih ngutang sama Bu Eli. Rasanya lemari Ibu tuh penuh dengan barang kreditan. Cukup! Rasanya Ibu sudah bosan dengar ocehan kamu. Emangnya kalau Ibu mau ngeredit lagi, kenapa? Apa nggak boleh Ibu dandan? Hah? Ibu juga pengen kelihatan cantik seperti perempuan-perempuan lainnya, Lina. Boleh, Bu. Ibu boleh kok cantik. Lina juga seneng lihat Ibu cantik. Tapi baju yang Ibu pakai itu jauh dari kesan cantik. Ibu kelihatan aneh. Baju itu nggak pantas buat Ibu. Maaf, Bu. Itu terlalu seksi, terlalu terbuka. Lina takut nanti Ibu jadi bahan omongan orang. Diam! Diam kamu, Lina! Kalau kamu bicara sekali lagi, Ibu tampar mulut kamu yang kurang ajar itu. Kamu nggak tahu betapa susahnya hidup menjanda dengan 3 orang anak. Anak sama emak sudah mulai berantem. Hancur-hancuran. Ibu juga masih butuh suami. Butuh suami yang bisa berbagi cerita, berbagi beban. Jalan satu-satunya, Ibu harus berpenampilan menarik. Nggak asal-asalan. Kamu ngerti kan, Lina? Marlina akan menjadi tambang emasku. Dan dia akan menjadi santapan orang-orang yang hidung belang, yang kaya, Bu. Sekali lagi mulut kamu yang bawel itu bicara, Ibu akan robek. Ibu akan jahit sekalian biar kamu tahu rasa. Dasar anak cerewet. Bikin susah orang tua.
Lina sayang. Bu Lilis, ada apa kesini? Enggak, kenapa kamu menangis sayang? Pasti dimarahin sama ibu kamu lagi. Sabar ya sayang. Maklumlah, ibu kamu itu lagi stres. Tidak mudah sayang membesarkan 3 anak itu. Sulit sekali. Apalagi kamu sekarang sudah menganjak dewasa. Sudah banyak keinginan-keinginan. Maksud Bu Lilis apa? Kalau mereka itu kan anak orang kaya dengan mudah mendapatkan keinginannya seperti pakaian yang mewah, anting, kalung yang bagus, jam tangan, handphone, dan segala kemewahan-kemewahan mereka dapatkan dengan mudah. Ya, kamu juga akan mudah mendapatkannya sayang. Lilis juga seperti kamu dulu. Cuma bedanya Ibu Lilis itu sudah bekerja. Emangnya seusia Lina udah bisa kerja apa, Bu Lilis? Gampang sayang, uang akan mengalir dengan banyak asal kamu dapat memanfaatkannya ya. Maksud Bu Lilis apa sih? Bu Lilis! Sayang, nanti Bu Lilis kasih tahu bagaimana caranya mendapatkan uang yang sangat banyak. Oke, Bu Lilis pergi dulu ya. Yaudah. Aku di depan, Neng. Aduh, Bu Lilis dari tadi dicariin kemana aja sih? Aduh, Neng. Sudah dari tadi Ibu Lilis di sini. Nih, semuanya teh 15 potong. Nih lihat ya bonnya. 3 tas tangan, 2 setel sepatu, 10 setel baju. Banyak sekali, Bu Lilis. Cuman segini masa banyak. Si Neng mah, aduh ya kalau menilu cuki tuh sesuai dengan anting. Aduh matching banget sama baju. Kalau soal bayar mah, aduh gampang. Bisa dicicil. Nanti kalau Neng sudah punya duit, ya. Terima kasih atuh Bu Lilis. Tapi besok kalau ada barang turun dari kapal, Bu Lilis teh langsung ke sini aja ya. Saya mau ambil 1. Insya Allah kalau saya dapat rezeki, saya bayar ya. Aduh, Ibu Les teh ngedoain biar Neng teh dapat rezeki terus, biar beli banyak sama Ibu Lilis. 2 hari lagi kapal akan datang katanya. Nanti Ibu Lilis akan bawakan yang bagus-bagus, spesial for Neng. Aduh, pokoknya Neng tambah cantik, tambah cihuy. Aduh, dan nanti Bu Lilis teh tidak memikirkan soal pembayaran, tapi masih ingat kan toko peninggalan almarhum suami Neng teh kan masih menghasilkan uang banyak. Ya, kalau begitu teh sekarang Ibu Lilis mau pamitnya. Hati-hati ya, Bu Lilis ya. Terima kasih ya. Yuk dah, Mama Yuk. Dah. Dia nggak tahu. Modal saya untuk buka toko kan sudah mulai habis untuk bayar hutang. Tapi saya nggak mau tahu. Pokoknya saya harus berdandan dan bergaya supaya ada laki-laki yang mau menikah dengan saya dan membebaskan semua hutang-hutang saya. Badan masih oke kok. Masa sih nggak ada yang mau? Bu, semoga aja Bu Lilis teh nggak punya niat yang jahat ya. Terus terang, Lina curiga sama dia. Diam atuh Lina. Kenapa sih setiap orang yang datang ke rumah ini kamu curigain? Ayo kenapa? Itu karena setiap orang yang datang ke sini pasti nawarin ibu berhutang. Begitu juga dengan Bu Lilis. Lina curiga sama dia, Bu. Lina, kalau ibu bilang diam, artinya diam. Kamu teh nggak perlu nasihatin ibu. Yang bayar utang kan ibu, bukan kamu. Iya kan? Neng! Neneng! Udah, tutup pintunya. Neneng! Neneng! Kemana sih ini orang? Kagak-kagak aja dah. Jangan-jangan dia ngumpet lagi nih kayak waktu itu. Sekarang kamu keluar, temui wanita galak itu. Bilang sama dia kalau ibu nggak ada di rumah, ya? Bu. Tapi uang itu kan dosa, Bu. Kalau ibu emang nggak punya uang, kenapa ibu ngambil dagangan orang terus, Bu? Ih, diam. Kamu bisa diam nggak sih? Sekali lagi kamu bicara, ibu tampar kamu. Sekarang temuin dia. Ayo cepet, ayo cepet. Bu, tapi Lina takut, Bu. Nunggu apa lagi? Keluar sana, cepet keluar.
usah deh pakai ngebemperin anaknya segala. Udah bosan gua. Neng! Neneng! Keluar lo! Jangan bisanya kalau menggutang dagangan doang. Udah jatuh tempo nih. Lu kudu lunasin utang ke gue. Hei Marlina, mana mbokmu? Saya datang ke sini mau nagih cicilan baju batik, spray lurik-lurik, bed cover. Mbak Nur, tapi ibu lagi nggak ada di rumah. Hah? Udah percaya aku? Jeng! Jeng! Keluar, Jeng! Jangan mau ngutangnya aja, Jeng! Waktu bayarnya, tarsok, tarsok. Onde mande. Memang dasar Ibu Waang tuh tak tahu diuntung, manusia tak tahu diri. Dulu sebelum berhutang kepada saya, setiap menit bisa bertemu dengan saya. Sekarang setelah hutangnya menggunung, jangankan bertemu dengan saya, bayangannya pun tak bisa saya temui. Hah, udah deh. Kalau dia kagak mau keluar, biar kita aja yang masuk ke dalam. Ntar kita seret dia, kita gerebek dia, kita arak dia keliling kampung. Biar dia tahu rasa. Ih, nagih melulu. Belum apa-apa udah nagih. Laki aja belum dapat. Nagih lagi. Dasar brengsek. Sopo sing wedi? Ayo, kalau sampean mau, saya juga nekat. Ayo kita gerbek aja. Onde mande. Awak setuju? Yuk. Sekarang kita masuk serang dia ya. Yuk. Bu. Jangan, Bu, jangan. Ada apa sih ini, Bu? Diam, jangan berisik. Di luar ada kakak kalian yang mau nolongin ibu. Kalian diam aja di sini. Ya, jangan berisik. Tapi aku takut, Ibu. Aku juga takut. Sudah diam. Ih, mesti dibilangin diam. Kasih tahu ya sama emak lu. Kalau sampai besok tuh utang kagak dibayar, kita bertiga nih kagak perlu manggil polisi. Kita bertiga yang mau ngeremes-ngemes emak lu. Kita bakalan arak dia keliling kampung. Biar semua orang tahu kalau emak lu tukang ngutang. Udah, ayo kita pulang. Dasar, sungguh tidak tahu diri. Dasar. Sombong sekali itu orang. Tapi rasanya Bude kenal. Masya Allah. Itu kan Bu Lilis. Bu Lilis, Dinja. Oh, ya Allah. Iya benar, Bude. Itu Bu Lilis. Ih, Bude tahu gak? Bu Lilis itu kan MCKR, Mucikari, sama GM, Jermo. Pokoknya saudaraan deh antara Mucikari sama Jermo itu, Bude. Dia tuh pernah diusir dari desa Skip, kampung Sido-Sido, alias kampung Peres. Ih, Bude. Tapi kan kejadian itu udah lama sekali. Iya, Bude. Tapi dia diusir gara-gara dia jadi itu, ngejualin anak-anak gadis di sono. Anak-anak ABG gitu, Bude. Dijualin. Kenapa bukan Tinja yang dijual? Astagfirullahaladzim, Tinja. Belakangan ini, Bude sering sekali melihat Bu Lilis itu keluar masuk rumahnya Ceneneng. Kalau cerita kamu benar, jangan-jangan... Jangan-jangan kenapa, Bude? Astagfirullah, Tinja, kamu lupa ya? Bu Neneng itu kan punya anak gadis yang cantik. Bude bener lagi. Iya, Bude, Tinja inget namanya Marlina, dia anak Ibu Neneng. Terus kan Bu Neneng itu kan dengan ngutang, Bude. Jangan-jangan ibu itu datang ke rumah Bu Neneng, terus si Lina mau di... Bude, Tinja ngilu. Yang gadis, aduh, prepare always for you, Om Teddy. Oh iya dong, kalau yang talk chair mah ya biasa dong Om, don't forget. For Bu Lilis itu nol, segudang nol itu. Pokoknya ada spesial for you. Udah tua, centil. Dah, oh my God, Om Teddy. Neneng, kamu tidak akan bisa menolak. Hutang kamu itu udah segunung, tahu? Tiba saatnya sekarang. Tambang emasku. Aduh.
apaan tuh rame-rame? Lihat ah. Marahnya marah-marah. Dasar orang susah, hah? Urat miskin. Segala monyet nyengir aja ditontonin. Sarimin pergi ke pasar mau mencuri. Ih kakek, masa mencuri si Sarimin? Yang suka mencuri itu bukan Sarimin, tapinya Bang Baron. Padam kurang ajar, pakai nama gue lagi. Kok jadi ikut-ikutan nari gue? Oke. Ada dokat. Ada dokat. Kalau emang rezeki nggak kemana, nyamperin. Bang. Iya, makasih. Bang, jangan dong, Bang. Minta sumbangan. Sumbangan? Mau kayak gila lo. Lo kagak tahu siapa gue? Berani-beranian apa pangkat lo tuyul? Minta-minta sumbangan. Jangan, Bang. Itu kan buat nenek saya berobat, Bang. Apa lo jangan? Mau liat nggak nih? Mau tebas pale lo? Yo budak. Mani kurang ajar pisan ke orang tuanya. Receh. Lumayan. Ih, Aki gimana sih? Ini lagi, Baron, diem aja duit tuh diambil tuh sama si Sarimin tuh. Dasar Sarimin Alfonso. Dasar tukang ngambilin duit orang. Sarimin tukang ngambilin duit orang. Aki, tolongin Aki. Kutuk aja kutuk jadi monyet. Kagak mungkin. Apalagi maki-aki kayak gitu. Udah botannya. Talanya juga. Tit. Is dead. Kagak mempan. Kenapa nih? Aduh, mempan. Aki hebat, Aki hebat, Aki hebat. Jangan. Sebentar, Bang Baron pengen Tice kerjain. Sarimin turun dari motor. Sarimin kasihin duitnya ke Tince. Stop! Bang Baron maju ke depan, loncat-loncat musik. Stop! Bang Baron mundur lagi. Iya, loncat-loncat. Muter lagi. Stop! Motor Baron Alfonso. Enggak Ale. Sekarang Sarimin Alfonso naik motor Baron kira-kira. Enggak. Marah-marah, buruan naikin digas motornya kenceng. Tuh, 2, 3, tepuk tangan. Tanggung. Bukan begitu naiknya. Tepuk tangan. Nakal ya, mata dipukul nih. Nakal ya. Tepuk tangan. Tanggung. Cepet Lina, kita harus ketemu sama Ko Akwang di rumahnya. Tapi kenapa masih ke tempat Ko Akwang? Toko emas lain kan banyak, Bu. Kita bisa jual sama mereka. Potongan emasnya gede, Lina. Kalau sama Ko Ahwang, itu nggak akan dipotong-potong. Soalnya dia itu dari dulu suka sama kamu, naksir sama kamu. Syukur-syukur kalau dia mau ngawinin kamu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ko Akwang kan udah tua. Lagi pula dia udah punya istri. Alah, nggak masalah jadi istri kedua juga nggak masalah deh. Yang penting kamu bisa kawin sama orang kaya. Bu, Lina nggak mau. Lina pengen kuliah, pengen jadi sarjana dulu, Bu. jadi sarjana? Mana ada tempat kuliahan yang gratisan, Lina? Untuk mencapai tingkat sarjana, itu butuh uang yang banyak. Jalan satu-satunya, kamu harus kawin sama Ko Akwang. Udah, jangan banyak sewet. Yuk. Permisi. Silakan masuk, Bu. Iya. Ko Akwangnya ada? Ko Akwang kesan sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kejadiannya? Kira-kira seminggu yang lalu. Emangnya Ibu ada apa kesini, Bu? Kita mau jual cincin emas. Iya.
Oke deh, silakan duduk, Bu. Makasih. Ini, Bu, hasil penjualan Mas tadi kira-kira 1 juta. Hah? 1 juta? Oke, saya tinggal dulu ke dalam. Makasih ya, Bu. Iya, Makasih. iya. Terus gimana, Bu? Itu kan masih kurang. Kita ngelunasinnya pakai apa? Shh. Udah, diem, jangan ribut. Ibu lagi pusing nih, lagi pusing. Mereka mau ngelaporin ibu ke polisi, tahu nggak sih kamu? Kamu sih nggak mau dikawinin sama Ko Akuang. Coba kalau kamu mau, udah dapat warisan, dapat rumah, dapat semuanya, dapat segalanya. Ibu juga kan nggak susah-susah bayar utang. Kamu sih bego, sok jual mahal lagi. Sebel. Nih, bawa tasnya. Lepasin dulu! Diam semua lu! Jangan pada teriak lu! Gua matiin lu! Hah? Jangan berantem! Jangan! Ayo kita kejar! Jangan berantem! Jangan kejar! Tolong! Berhenti! Hei! Makasih ya, Bang Yoyo. Memangnya kalian dari mana? Kok bisa sampai jadi incaran penjamret? Kita habis jual emas untuk bayar utang. Bukannya almarhum bapak kamu meninggalkan toko sebagai sandaran hidup? Tapi kalau lebih besar pasak daripada tiang, bagaimana bisa cukup, Bang? Mana? Kok uangnya nggak ada? Lina, uang hasil jual cincin tadi mana? Kok nggak ada? Sini, Bu. Biar Lina aja yang periksa. Ibu sih panik, makanya nggak ketemu. Masya Allah, uangnya nggak ada, Bu. Pasti udah diambil sama penjamret itu. Ya Allah, Bu, bagaimana bisa kita membayar utang itu? Pasti sebentar lagi penagih itu datang dan berteriak di rumah kita, Bu. Aduh, gimana, Bu? Nenek, Marlina! Lo janji bayar utang ini kan sama gua? Keluar! Keluar! Awas ya sampean. Kalau hari ini mungkin lagi, tak panggilin polisi sekalian. Biar kapok. Bu, Nenek, kasihan aku adik-adik, nggak Bu. percaya lagi dengan kau. Janji-janji melulu. Udah utang tidak dibayar-bayar. Hah, mendingan ambo dobrak di rumah. Rusakin di rumah. Bu, kasihan adik-adik kita, Bu, diteriaki seperti itu. Lebih baik kita hadapi mereka, Bu. Kita minta kebijaksanaan mereka. Ayo, Bu. Kamu ini bego banget sih. Ini sama aja bunuh diri, Lina. Mereka pasti nggak akan mau. Aduh, bisa-bisa ibu jadi sasaran amukan mereka, Lina. Lebih baik kita ngumpet aja di sini. Nanti juga mereka pergi. Ayo. Ngaku nggak? Di mana ibu kamu? Mau saya bakar rumah kamu? Hah? Kalau perlu, anak kecil ini kita bawa ke polisi. Iya. Ayo, Ayo, bakar, bakar. yuk. Apa-apa ini? Hah? Seenaknya menancap anak orang. Kalian pikir kalian bisa bertindak seenaknya? Hah? Kamu lagi sudah bangkotan begini. Pakai dong otak. Mereka ini anak kecil, tidak tahu apa-apa. Yang salah itu ibunya, bukan mereka. Pak De nggak tahu apa-apa. Nenek udah banyak utangnya sama saya. Sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu pulang saja dulu. Nanti kalau Ceneneng kembali, kami yang akan coba bicara. Saya yakin Ceneneng pasti mau membayar hutang-hutangnya. Saya sendiri saksinya. Tadi saya ketemu Ceneneng di pasar. Dia sedang menjual emasnya. Mungkin dia sekarang sedang mencari pinjaman. Ayo, sudah. Sekarang bubar. Sudah malam. Dan juga tidak pantas membicarakan utang-utang malam-malam begini. Ayo bubar. Bubar! Semua bubar! Jadi deh kita.
ngajak kamu bisnis. Bisnis yang sangat menggiurkan. Bisnis apa sih Bu Lilis? Sini, Bu Lilis bisikin. Leng, pokoknya kamu dijamin akan kaya raya. Karena harga keperawanan itu lebih dari 25 juta, Neng. 25 juta? Pokoknya kamu bisa beli apa saja yang kamu inginkan. Tapi Bu Lilis, apa kata orang? Masa saya ngejual anak saya sendiri? Neng, persetan dan mereka-mereka yang suka gosip-gosip, suka cucut. Apalagi mereka itu rentenir itu. Alah, memangnya kamu kalau sakit, mereka ngajak kamu ke dokter. Kamu susah, mereka akan menolong kamu. Enggak kan? Ya, tapi apa Marlinanya mau, Bu? Sudah saatnya dia itu balas budi sama kamu. Dan ya, kemarin-kemarin kamu kan yang banting tulang cari uang. Dan kamu sudah saatnya harus balas dendam. Sama mereka-mereka itu yang suka gosip-gosip. Sama rentenir-rentenir itu harus balas dendam. Ya? Iya, saya harus balas dendam. Marlina, besok ikut Bu Lilis ya sayang ya? Emangnya kita mau kemana Bu Lilis? Ke hotel. Ke hotel? Kita mau ngapain ke sana? Ya, cuma ikut meeting sama konglomerat ya. Kamu cuma ngobrol-ngobrol, tapi dapat uang banyak sekali. Ya sayang? Tapi kan udah, nggak usah tapi-tapian. Kamu ikut ya? Sayang. Yuk, ayo sayang. Neng, ayo. Ayo duduk di situ ya cantik ya. Ayo. Di situ duduk. Ayo sayang. Aduh, Marlina sayang. Marlina sayang, kamu duduk di situ yang manis ya. Sebentar lagi ada tamu. Nanti kamu ngobrol-ngobrol ya. Sebentar lagi kamu dapat uang banyak sekali ya. Bu Lilis, tapi Lina nggak tahu mesti ngomong apa. Sayang, kamu jawab saja pertanyaan-pertanyaannya ya. Nanti juga nyambung ya. Ibu percaya sama kamu. Kamu nggak akan ngecewain ibu. Ingat Nina, nasib ibu sama adik-adik ada di tangan kamu. Sekarang sudah saatnya kamu berbakti sama orang tua, ya? Saya sudah siap di sini. Oh iya dong. Oh jelas, masih tok-tok. Oh, terima kasih. Sudah dekat. Oh ya, saya tunggu ya. Oke, bye. Siapa Bu Lilis? Oh, Teddy. Siap-siap. Jaga image. Aduh, gagahnya. Beruntung Marlina dapat dia, Bu Lilis. Halo, Teddy. Apa kabar? Aduh, handsome banget. Saya sudah sediakan di dalam. Yang pasti oke banget, Om. Ini ada 25 juta dan berikut ceknya juga. Terima kasih, Om. Silakan Om, silakan bersenang-senang. Ayo. Silakan Om. Halo sayang, nama kamu siapa? Lina Om, Lina Marlina. Teman-teman Om yang lain mana? Temen yang mana?
Kata Bu Lilis kan Om mau meeting. Lina Marlina. Nama yang cocok untuk seorang gadis cantik, seksi, dan sensual seperti kamu. Tangan kamu bersih, putih, dan mulus. Tapi kenapa tangan kamu dingin, sayang? Yang Om butuhkan adalah kehangatan dari tubuhmu. Om kok kurang ajar sekali sih. Kata Bu Lilis kan Lina cuma disuruh nemenin Om ngobrol doang. Gadis yang polos membuat Om semakin bergairah. Sini, biar Om peluk, sayang. Kamu harus merasakan. Enggak, Om. Jangan, Om. Kenapa? Jangan. Sini, sayang. Sini. Jangan, Om. Kamu mau kemana? Jangan, Om. Biar Om peluk kamu, sayang. Sini. Jangan, Om. Jangan. Om akan memberimu uang banyak, mobil, dan apapun yang kamu mau. Yang penting kamu harus layanin Om, sayang. Saya mohon jangan, Om. Jangan. Sini, kamu harus layanin Om. Jangan, Om. Kamu harus layanin Om. Sudah tenang. Om sudah bayar kamu mahal. Sudah tenang. Tolong. Neng, ini uang 25 juta rupiah. Bagi dua. Aduh, kalau setiap malam dapat jutaan seperti ini, gimana setiap minggunya, setiap bulannya, saya bisa kaya raya, Bu Lilis. Oh iya. Bu Lilis, saya mau bayar dan melunasi semua hutang-hutang saya. Harus. Setelah itu, saya mau bangun rumah. Oh harus. Mau beli mobil. So harus. Mau beli perhiasan. Harus dong. Terus deposito di bank. Kamu bagus, pintar kamu. Akhirnya kamu sadar. Sekarang bola ada pada kamu, Neng. Bagaimana caranya kamu mempermainkan bola itu ya? Maksud Bu Lilis, si Lina harus praktek setiap malam. Semakin dilatih, semakin banyak bermain, semakin banyak tendangan, semakin cool. Nah seperti Marlina. Ingat nih, Marlina adalah aset buat jadi primadona. Dan nanti banyak om-om kaya raya yang mengincar. Neng, terserah pada kamu. Oke, kalau begitu saya mau berbisnis terus sama Bu Lilis. Harus. Ini Bu Lilis, Ibu aja yang bagi dua. 50-50. Yuito. Oh, Neng. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Bu Lilis, kelihatannya Om Teddy puas sama anak saya. Oh, Neng. Mudah-mudahan untuk om-om selanjutnya tidak ada komplain, ya. Ayo kita lihat. Ayo. Rika, Nita, buka pintunya, Nak. Rika. Iya, Bu. Buka pintunya cepat. Masuk. Alina. Siapa yang udah tega ngejatin Kalina? Udah, anak kecil diam. Awas ya, jangan bilang-bilang. Sekarang kalian masuk tidur. Ayo, awas ya cerita. Awas. Neneng, tenang dong, tenang sayang, tenang. Tenang ya, itu mah sudah lumrah. Ya, orang baru pertama kali mengadakan hubungan badan kan begitu. Iya, Bu Lilis. Ayo teh, tenang dulu sayang. Neng, coba bayangkan, semalam 25 juta. 2 malam berapa? 3 malam, 4 malam, 5 malam. Sebulan berapa? Coba kamu hitung, Neng. Ibu. Cocok nih ini. Ih, bagus banget warna biru. Mat gak?
Ternyata kalian semuanya ada di sini. Di rumahnya si Tince. Saya mau membayar semua hutang-hutang saya. Berapa? Ayo sebutin. Dan saya akan melunasi semuanya. Tapi setelah itu, kalian harus menyingkir dari kehidupan saya. Karena saya sudah muak melihat tampang-tampang kalian. Perempuan-perempuan penagih utang. Nih, 12 juta. Alhamdulillah, Bude ikut senang dengan rezeki yang kamu dapatkan. Mudah-mudahan kamu dapatkan dengan cara yang halal. Karena apa-apa yang halal pasti akan membawa berkah. Bude, saya pamit dulu ya. Tince, Tante mau pergi dulu ya. Tante mau shopping, mau ikut nggak? Bude, Tince curiga deh. Jangan-jangan Ibu Neneng udah ngejual ke... Tince, kamu itu jangan selalu berburuk sangka. Rezeki itu kan sudah diatur oleh Allah. Atau karena dia janda, jadi dia tidak boleh punya uang banyak. Mudah-mudahan saja dia dapatkannya dengan cara yang baik ya. Ini belum dibuka amplopnya. Berapa ya? Aduh, baru 2 kali aja udah dapat puluhan juta. Saya akan meninggalkan kampung Keramat Asem ini. Ngapain di sini orangnya usil-usil? Nanti, kalau Marlina sudah tua dan capek, saya masih punya 2 anak lagi. Masih cantik-cantik lagi. Ngapain sampai SMA segala? Sekolah tinggi-tinggi. Percuma. Dek, Ibu lagi banyak uang tuh. Iyalah, ini bukan kerja. Berangkat pagi, pulang malam. Kok kakak nangis sih? Iya, Kalina kok nangis? Harusnya Kalina kan seneng. Ibu banyak uang. Ya Allah, mengapa aku harus membayar kebahagiaan mereka dengan harga yang sangat mahal? Uang dan kekayaan membuat ibuku terlena. Ya Allah, sampai kapan aku harus menanggung semua sakit ini ya Allah? Tuan, pesanan sudah tersedia. Oh, terima kasih Tuan. Ayo, selamat bersenang-senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa dengan kamu, Lina? Marlina, kamu kenapa? Kenapa muka kamu luka seperti ini? Manusia zalim macam apa yang tega menyakiti kamu? Marlina, katakan, siapa yang melakukan ini sama kamu? Orang warga kampung sini atau warga lain? Betul-betul nista. Manusia biadab, Marlina. Kami tidak bisa berbuat banyak kalau kamu tidak bicara. Sudah, Pak. Cukup. Jangan paksa Marlina untuk bicara. Dia pasti mengalami trauma yang sangat hebat. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Marlina, kamu jangan dulu bicara kalau kamu memang belum siap. Tenangkan diri kamu ya.
Katakan Marlina, kamu nggak usah khawatir. Ada kami yang siap membantu kamu. Kejahatan ini harus diberantas. Kalau nggak akan berapa banyak lagi korban yang akan terjadi seperti kamu. Bu Lilis. Lilis. Astagfirullahaladzim. Apa yang dia lakukan? Bukan cuma Bu Lilis, tapi ibu juga terlibat. Astagfirullahaladzim. Ibu kamu sendiri. Apa yang mereka lakukan sama kamu, nak? Saya telah dijual, dibawa ke hotel, dan dipaksa untuk melayani Om. Biadab. Ini benar-benar biadab. Saya belum pernah mendengar kejadian sekeji ini. Nauzubillah. Ustaz, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus hentikan kezaliman ini. Kita harus bertindak. Ayo, kita langsung ke rumah Bu Neneng. Ayo cepat. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Bener apa kata Bu Lilis? Kalau mau jadi kaya itu tinggal menghitung hari. Marlina itu aset Bu Lilis. Nanti Bu Lilis kenalkan Marlina kepada Raja Minyak, Raja Kapal. Dan ingat, Neng, masih ada 2 aset kamu lagi. Adiknya Marlina. Mereka pasti mengikuti jejak kakaknya Bu Lilis. Kita pasti akan kaya raya Bu Lilis. Neneng, Lilis, saya keluar. Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian pada Marlina. Kami warga kampung tidak akan tinggal diam. Ayo keluar. Kalian harus bertanggung jawab sebelum warga bertambah marah. Kalian berdua harus keluar dan menyerahkan diri. Di sini warga sudah sangat emosi sekali dan kalian tahu apa akibatnya. Jadi lebih baik keluar. Ayo keluar. Kita kabur Bu Lilis. Kabur, kabur, Neng. Kabur. Ayo keluar, ayo keluar. Keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Kalina? Ayo masuk sana, ayo masuk. Ayo masuk. Saya dulu enak aja, saya punya rumah juga. Gara-gara Bu Lilis nih ya. Dasar gemuk brengsek. Uangnya kamu yang habisin kan? Kamu penjual anak, dasar lo pedor serok manete. Enak aja kamu ngatain orang. Lihat tuh, kita digerebek sama orang-orang. Dasar gemuk brengsek. Enak aja ngabisin duit. Tahu lah gua nih. Pukulin gue, pukulin. Gue kurang ajar. Kamu yang Sungguh sebuah ironi. Neneng dan Lilis tak perlu menunggu hingga penghakiman Allah itu datang di hari kiamat. Mereka sudah menerima upah dari dosanya, terbakar dalam jilatan panas api, sepanas nyala api neraka yang akan melumat habis setiap umat berdosa. Masya Allah. Neneng telah mengingkari kodratnya sebagai ibu. Dia tega menzolimi anak kandungnya, darah dagingnya sendiri. Betapa nistanya perbuatan yang telah dilakukan Neneng dan Lilis. Subhanallah. Sungguh disayangkan. Kenapa masih ada manusia yang tega menistakan dirinya dalam kemaksiatan dan kemungkaran? Padahal janji Allah adalah surga bagi setiap ibu yang telah bertaruh nyawa untuk sebuah proses kelahiran dan berketurunan. Malang nian nasib Nenek. Dia harus ternista oleh kezalimannya sendiri. Mati terbakar api. Kemiskinan telah membuatnya jadi kufur. Kini dia harus menerima azabnya. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang zalim. Muliakanlah dirimu, maka Allah akan memuliakanmu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.